Oke, yuk. Terus, oke. Halo sahabat Teta, jumpa lagi dengan kita nih, Teta UPVC. Nah, di video kali ini teman-teman kita mau berbagi tip atau mungkin sharing-sharing saja ya dengan teman-teman yang ada yang biasa nonton video kita. Nah, kita mau coba, banyak yang bertanya nih dari teman-teman, sebetulnya apa sih bedanya, kelebihan atau kekurangan kalau pintu dari kayu, kemudian dari aluminium, PVC dan juga UPVC. Nah, ini pasti ada kelebihan dan kekurangan dari 4 tadi ya. Kita akan coba sedikit menjelaskan mungkin apa kelebihan dan kekurangannya. Oke, simak kita terus. Tapi jangan lupa sebelumnya like, komen, dan subscribe. Jadi kalau ada yang ingin bertanya apa saja, silakan teman-teman komen di bawah. Menurut teman-teman nanti ini yang bagus tuh UPVC, aluminium, PVC atau dari kayu. Oke, kita coba untuk yang pertama. Oke, yang pertama kita coba dari pintu kayu. Untuk pintu kayu ini bahannya jelas dari kayu ya, bisa dari kayu polywood atau dari kayu solid gitu maksudnya ya. Jadi ada kayu solid atau pintu ataupun kayu yang dari polywood. Nah, itu bisa macam-macam jenisnya. Ada yang dari kayu jati, kemudian ada kayu mahoni, dan juga ada kayu pinus. Itu masing-masing beda kekuatannya. Oke, untuk kelebihannya kayu itu selain estetik dan elegan, dia bisa modern ataupun vintage gitu, yang sifatnya yang kayak zaman dulu-dulu gitu, tapi tetap elegan gitu kan. Nah, dia bisa tahan lama juga apabila cara perawatannya itu kita bisa merawat dengan baik gitu. Itu untuk kayu ya. Kemudian untuk kekurangannya, dia bisa memuai ataupun menyusut sesuai dengan perubahan cuaca, atau bisa saja dia kena rayap dan juga bisa juga kena jamur ya, atau bisa ngelupas apabila kena hujan ya, kalau kita kurang perawatannya. Dan ada lagi, kayu itu otomatis ya, apalagi kayunya kualitas yang terbaik, kayu jati, itu harganya pasti akan mahal sekali ya, karena harga kayu kita tahu sendiri emang sangat mahal, tapi kan keren jadinya. Oke. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang kedua. Oke, yang kedua kita coba dari PVC. Kalau PVC ini bahannya itu dari polyvinyl chloride ya, PVC, bahan plastik yang ringan dan tahan air. Nah, kalau kita lihat di sini, yang pertama keunggulannya dia lebih ekonomis, harganya pun lebih murah karena posisinya dari plastik. Tapi bagusnya dia tahan air, dan juga kalau kita lihat itu cocok untuk di kamar mandi ya, karena tahan air, jadi tidak mudah, tidak kena rayap. Kemudian kalau kena panas juga dia tidak akan memuai, dan juga tidak akan tidak akan rusak gitu posisinya. Ya, untuk PVC kelebihannya selain dia ekonomis, dia juga sering digunakan untuk di kamar mandi karena dia tahan air posisinya. Jadi sering digunakan di kamar mandi. Jadi digunakan untuk tempat-tempat yang tidak estetik lah ya. Itu bisa digunakan pakai PVC. Nah, selain itu dia selain tahan air, dia juga PVC itu dia tahan karat karena posisinya bukan dari besi gitu ya. Kemudian tidak akan berpengaruh oleh kelembaban. Cuaca itu tidak ngaruh untuk PVC. Mau panas ataupun hujan dia tidak mempengaruhi, dan dia tidak akan kena rayap juga ya, keunggulannya karena dia dari plastik. Kekurangan dari PVC teman-teman, sahabat Teta, untuk kekurangannya yaitu kurang tahan lama dan tidak tahan terhadap benturan yang keras karena posisi kan dari plastik. Jadi dia tidak begitu keras. Kemudian ini bahan PVC ini dia tidak estetik, tidak terlihat mewah, makanya digunakannya juga tidak yang terbuka ataupun di tempat umum, contoh di kamar mandi ya, atau di toilet lah gitu ya. Itu kan jarang, tidak di depan rumah gitu, atau di tempat yang
ruang tamu gitu, karena dia tidak estetik kan, macamnya terbatas gitu kan, beda dengan yang lainnya. Nah, selain kekurangannya untuk PVC ini, yaitu selain kurang elegan dan kurang menarik untuk di tempat-tempat umum, ternyata PVC ini karena dia dari plastik, dia tidak bisa di tempat atau di luar yang terkena sinar matahari langsung, ya, karena akan merubah dan merusak gitu ya, karena dia dari plastik. Jadi dia tidak kuat untuk panas yang ekstrim. Nah, itu kekurangan dari PVC. Baik, untuk selanjutnya kita coba pintu aluminium. Untuk pintu aluminium ini terbuat dari aluminium anti karat ya, dan juga mencegah dari korosi. Nah, kalau kita coba mulai dari keunggulannya. Kalau dari aluminium dia pasti tahan lama ya. Kemudian kan anti karat juga, sehingga ideal untuk area-area luar ataupun di tempat-tempat yang umum ya, karena di situ kita bisa memasang dari aluminium ini, bisa elegan juga posisinya. Keunggulan dari aluminium, tahan lama dan tahan terhadap karat, sehingga ideal untuk area yang cuacanya sangat ekstrim teman-teman. Nah, kemudian dia bobotnya pun ringan ya, namun cukup kuat, tidak memerlukan banyak perawatan. Dan dia digunakan, bagus untuk digunakan kayak rumah-rumah yang minimalis, yang kontemporer yang sekarang gitu ya, dengan harga yang cukup terjangkau tapi bisa keren gitu terlihatnya. Itu dari aluminium. Nah, selain kelebihan ada juga kekurangan dari aluminium. Yang pertama yaitu daya insulasinya panas dan suara tidak sebaik kayu ataupun UPVC. Jadi kalau terdengar itu bisa bising ketika ditutup ataupun ketika membuka gitu ya. Aluminium apabila kita lihat tampilannya itu tidak sealami kayu, sehingga estetika mungkin kurang untuk sebagian orang. Perbandingan dari aluminium. Oke, ini aluminium, kemudian ini UPVC. Sudah terdengar? Ini UPVC. Ini bukan kayu ya, ini seratnya aja, serat kayu. Saking modernnya UPVC, dia udah seperti kayu. Berbeda dengan aluminium yang tidak terlihat alami. Nah, untuk yang terakhir yaitu pintu UPVC. Nah, teman-teman atau sahabat nih pingin penasaran nih dengan pintu UPVC. Pintu UPVC ini terbuat dari unplastic polyvinyl chloride ya, UPVC, yaitu sejenis UPVC yang lebih kuat dan tahan lama. Jadi kalau tadi ada PVC ya terbuat dari plastik ya, dan ini di atasnya lebih tahan lama tanpa tambahan pelunak. Jadi dia lebih kuat daripada PVC tadi. Nah, sekarang kita lihat keunggulannya. Untuk keunggulannya dia pasti tahan lama baik cuaca ekstrim atau cuaca yang biasa, apalagi yang cuaca yang biasa ya. Untuk berbagai kondisi cuaca. Jadi dia bisa digunakan di cuaca apa saja karena kekuatannya itu. Kemudian pastinya selain kuat tahan lama, dia tahan dari jamur ya. Kemudian tidak akan memuai, baik dia tidak akan jadi tambah lebar ataupun jadi menyusut gitu kan. Itu yang jelas anti karat juga. Terus untuk keunggulannya juga karena dia kuat dan modelnya juga macam-macam. Dia bisa seperti kayu tipenya gitu. Jadi elegan dan bisa mewah. Dia akan digunakan di depan tempat umum. Contoh maksudnya kalau di depan pintu masuk, kemudian di ruang tamu, dan di berbagai tempat-tempat yang membuat estetik. Itu bedanya PVC ya. Kemudian UPVC ini keunggulannya selain tahan terhadap rayap, anti karat dan juga anti jamur, ia memiliki daya insulasi panas dan kedap suara yang baik, menjaga suhu dalam ruangan tetap stabil. Dan juga UPVC itu tersedia dengan berbagai model dan juga ukuran juga, dan tipe-tipenya pun berbeda dan mirip dengan kayu, jadi lebih elegan, bisa modern dan bisa juga dengan vintage gitu ya. Itu dari UPVC. Nah, sekarang kekurangannya kalau UPVC apa? Yang jelas dari biaya ataupun dari harga.
karena dia kualitasnya lebih baik dari PVC, jadi UPVC itu harganya lebih mahal. Tapi kalau kita bandingkan dengan kayu yang kualitasnya baik atau yang bagusnya, dia lebih murah karena posisinya ini pertengahan tapi kualitasnya bagus. Kurangan dari UPVC, apabila rusak dia lebih sulit untuk diperbaiki ketimbang dengan kayu. Kalau kayu masih bisa diperbaikinya mudah gitu ya. Tapi kalau UPVC itu lebih sulit daripada kayu. Meskipun sulit, jangan khawatir. Di Theta UPVC kita ada garansi after sale selama 10 tahun. Oke, sekarang kita akan coba kekuatan aluminium dan juga UPVC. Nah, sekarang kita coba dulu yang UPVC. Kita akan lindas dengan mobil. Nah, kita perhatikan ya kekuatannya seperti apa. Nah, kita lihat kan dia tidak penyok sama sekali, itu tidak penyok ya. Karena UPVC terbuat dari baja galvanis dan tidak ada bahan kimia tambahan yang digunakan dalam proses pembuatannya, sehingga UPVC mampu mempertahankan kekokohan alami material. Selanjutnya kita coba aluminium. Oke, kita akan melindasnya. Tuh, kita lihat. Nah, dan terlihat aluminium langsung penyok ya. Itu bedanya UPVC dengan aluminium dari segi kekuatannya. Itu sangat beda sekali. Nah sahabat Theta, setelah kita tahu perbedaan 4 antara kayu, UPVC, kemudian PVC dan juga aluminium, kita bisa membedakan dan tinggal kita memilih apa yang cocok dengan kantong kita dan juga kira-kira dengan rumah kita, dan yang setelah kita pikirkan kira-kira apa yang pas buat kita pilih. Oke, kalau berminat silakan konsultasikan ke Theta UPVC.